Wa tarkul khitan ba'dal bulugh. Termasuk kemaksiatan kemaluan adalah meninggalkan atau tidak berkhitan setelah baligh. Muslim atau muslimah dalam mazhab kita. Kok tidak dikhitan sampai dia baligh, maka hukumnya adalah dosa. Khitan itu sunat. Dalam mazhab kita baik laki-laki atau perempuan wajib disunat. Cuma catatannya begini. Kalau laki-laki kan batasannya jelas. Kalau perempuan bagaimana? Diperdebatkan batasannya sampai mana. Tapi yang jelas kalau laki-laki disepakati kewajiban khitannya, kalau perempuan diperdebatkan juga. Ada ulama yang mewajibkan, mazhab kita nih. Ada juga ulama yang tidak mewajibkan. Hukumnya hanya sunnah saja. Dalam kalangan mazhab Imam Malik ada yang seperti itu. Satu, hukumnya untuk perempuan itu diperdebatkan. Yang kedua, batasannya juga diperdebatkan. Ada yang mengatakan, bagi yang mengatakan wajib, harus ada yang terpotong. Ada yang mengatakan nggak harus ada yang terpotong, walaupun hanya tergores sedikit sudah cukup. Dan ini hendaknya disesuaikan dengan medis. Jadi yang baik itu yang bagaimana disesuaikan dengan medis. Tidak ada masalah dalam hal ini. Ya. Cuman kalau ada seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut baligh, dia seorang muslim tapi belum dikhitan, maka dia dosa. Ustadz, kalau meninggal gimana Ustadz? Kalau meninggal gimana Ustadz? Kalau meninggal apakah dikhitan? Ini ada cerita, ini contoh-contoh. Ada seorang muslim, dia belum dikhitan, belum disunat, sudah keburu meninggal duluan, sudah balik. Kalau belum balik sudah, nggak usah ada dibahas, sudah selesai. Ini sudah balik, sudah dewasa, belum khitan juga, keburu meninggal. Saat sudah meninggal jadi mayit, apakah dikhitan? Kita datangkan dokter untuk mengkhitan, untuk nyunat, atau enggak? Maka jawabannya enggak usah. Kalau sudah meninggal tidak usah. Gitu ya. Kalau sudah meninggal tidak usah. Dan untuk masalah khitan ini gini. Khitan itu adalah kewajiban yang sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan bab najis, tidak ada. Maksudnya, kalau orang belum dikhitan, apakah sholatnya sah? Maka ada yang mengatakan sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena najis. Di mana najisnya? Di tempat yang belum dikhitan itu. Najisnya ada di situ. Maka jawabannya kalau karena najis, berarti kalau ada orang dewasa belum dikhitan, tempat itu bersih dari najis, benar-benar bisa bersih begitu, maka jawabannya sholatnya tetap sah. Hanya kan kalau untuk anak-anak gimana sih bersih-bersih dari bersuci yang belum dikhitan? Gusti Allah. Tapi dia dapat pahala kalau dia sholat, dia puasa, dia dapat pahala. Nah pertanyaannya, oke Ustadz, ada anak kecil usia 8 tahun, dia belum dikhitan Ustadz. Kemudian dia sholat, gimana? Maka jawabannya, bersih enggak itu? Apa ya? Pokoknya itulah itu ya, insyaallah paham ya. Bersih enggak itu? Yang belum dikhitannya itu bersih apa enggak? Kalau bersih dari najis ya sah sholatnya. Tapi kalau enggak bersih dari najis ya enggak sah sholatnya. Karena sholat itu harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis di badan. Di antara soft orang-orang dewasa misalkan, itu bisa berpotensi memutus soft. Sehingga nanti fadilah sholat jamaahnya hilang bagi yang ada di soft itu. Maka solusi terbaiknya sudah ikuti anjuran baginda Nabi, khitan itu waktu masih kecil, 7 hari dikhitan. Kalau kata dokter, oh ini kuat. Kalau kata dokter nggak kuat, tunggu, jangan dipaksakan. Jangan maksa ngomong saya ikut sunnah Ustadz, 7 hari pokoknya disunat. Kata dokternya jangan, dokter lebih tahu. Sudah jangan ngikuti.
Itu kan kesunahan dengan syarat. Jadi gitu. Ada kesunahan khitan 7 hari atau 40 hari di khitan di masa-masa ini. Iya, tapi ada syaratnya. Syaratnya si anak mampu, kuat. Itu syaratnya. Dan dari mana kita tahu si anak mampu dan kuat? Ya dari ahlinya. Siapa itu? Dokter. Tanya dulu dokter, ini anak saya kira-kira mampu apa enggak? Kalau anak saya ternyata mampu pak, kuat pak. Bahkan kalau di khitan di usia 7 hari, besoknya langsung sembuh. Karena belum bergerak itu bayi. Dan itu memang faktanya. Ya sudah kalau gitu khitan. Selesai. Nanti enggak menimbulkan kerepotan tadi itu. Ketika di masjid repotnya bukan main. Ya. Yang jelas khitan bagi seorang laki-laki disepakati kewajibannya. Kalau sampai balik belum dikhitan, maka dia dosa. Dan orang yang belum dikhitan, potensi sholatnya membawa najis. Tidak mesti memang, tapi berpotensi membawa najis. Kalau membawa najis bisa jadi tidak sah. Terus juga ngapain sih dipertahankan? Itu kayak sesuatu yang berharga banget. Kenapa sih? Padahal dokter sudah mengatakan yang sehat itu di khitan. Udah gitu aja. Bukan hanya urusan najis atau tidak najis, tapi urusan sehat dengan tidak sehat. Ya, sudah masya Allah syariat Islam membimbing kita kepada sesuatu yang sangat baik.